Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semuanya, sahabat channel Kopi Inspirasi 81. Semoga sehat walafiat ya di hari ini. Dan saya minta maaf teman-teman, beberapa hari belum bisa mengupload sebuah video atau update video untuk teman-teman semuanya. Kali ini saya update teman-teman ya. Salam kangen buat sahabat channel Kopi Inspirasi 81. Kita langsung saja teman-teman. Pembahasan kita kali ini adalah penggunaan pupuk tunggal dengan pupuk majemuk yang biasa digunakan di masyarakat untuk kelapa sawit teman-teman ya. Agar kedepannya nanti kita bisa menghitung kembali keperluan kita untuk kebutuhan unsur hara yang diperlukan di kelapa sawit kita. Tak perlu panjang lebar kembali, mari kita simak bersama-sama teman-teman ya. Di sini sangat mencengangkan apabila kita hitung daripada unsur hara. Jika kita konversi ya teman-teman, pupuk NPK 13627 ini kita konversi ke pupuk tunggal, itu memerlukan berapa kilo untuk per tahunnya. Di sini saya ambil contoh untuk umur sawit yang 9 sampai 15 tahun teman-teman. Karena di umur inilah sawit kita memerlukan pupuk yang sangat banyak. Nah ya, masing-masing teman-teman punya tabel yang berbeda-beda. Saya ambil contoh saja teman-teman, tabel yang saya gunakan yaitu di umur 9 sampai 15 tahun itu menggunakan urea 3,25 kg per pohon per tahun ya. TSP 2 kg per pohon per tahun. Ya, MOP atau KCL 3 kg per pohon per tahun. Nah, sekarang bagaimana dosis untuk penggunaan NPK 13627 ini teman-teman ya. Yaitu dosisnya 7 kg. Kalau kita juga mengacu pada pemupukan kelapa sawit dengan menggunakan pupuk majemuk ya. Salah satu contohnya jika kita menggunakan NPK 13627 ini dosis per tahunnya adalah 7 kg per pokok per tahun ya, atau per pohon per tahun. Nah, kita lihat unsur haranya teman-teman, yaitu N ini 13%, kemudian fosfat 6%, kemudian kalium 27%. Nah, bagaimana kalau 7 kg yang kita berikan itu akan mendapatkan berapa kilogram unsur hara yang diberikan untuk satu pohon satu tahun. Kita hitung teman-teman, untuk unsur hara N-nya 13 per 100 kali 7 itu 0,91 kg. Inilah yang kita berikan dalam satu tahun. Unsur hara yang kita berikan dalam satu tahun jika kita menggunakan NPK 13627. Nah, ini teman-teman ya. Kemudian fosfatnya 6 per 100 kali 7 ya, 7 kilo ini yang kita berikan ini per tahun ya, itu sama dengan 0,42 kg per tahun ya, per pohon per tahun. Itu yang diberikan adalah segini unsur hara ini teman-teman, bukan pupuk ya. Kemudian kalium itu 27 per 100 kali 7 kilo ya, itu sama dengan 1,89 kg per tahun. Nah, ini ya, teman-teman, ini unsur haranya dalam 7 kilo ya. Dalam 7 kilo yang kita berikan ke pohon tersebut, itu unsur haranya ini. Ya. Nah, kita coba mengkonversi ke pupuk tunggal, teman-teman ya. Berapa yang didapatkan ya? Di sudah saya hitung, namun akan saya jelaskan ya. Bahwa kalau kita mengkonversikan ke pupuk tunggal dengan menggunakan urea 46%, TSP 46%, dan MOP atau KCL ini 60%, maka yang didapat adalah urea 100 per 46 dikali 0,91 unsur hara N ini ya. Dapatnya adalah 1,97 kg. Ini kilogram pupuk urea yang kita dapatkan jika kita mengkonversi ke dalam urea 46%. Ini totalnya segini ya. Nah, ya 1,97 kg. Ini untuk ureanya. Nah, ya.
Sedangkan kalau pupuk tunggal yang diberikan itu adalah urea dalam setahun itu 3,25 kg. Ini sangat berbeda sekali teman-teman ya. Nanti kita jelaskan teman-teman ya. Nah, kemudian TSP itu 100/46 kali 0,42 itu sama dengan 0,91 kg. Nah, ini per tahun yang kalau kita menggunakan pupuk tunggal jika ingin mengkonversi pupuk ini, pupuk 13627. Ini sama dengan kita memberikan pupuk urea itu segini, TSP itu segini. Itu dalam setahunnya. Ya. Jika 7 kilo ini yang kita berikan tadi. Paham ya teman-teman ya? Nah, untuk KCL-nya atau MOP ini berbeda teman-teman. Ini 100/60 dikali 1,89. Itu sama dengan 3,15 kg. Nah, ini teman-teman yang agak menonjol ya. Kita lihat di MOP-nya di sini. 3,00. Justru lebih besar ini untuk KCL-nya teman-teman ya. Jika kita mengkonversi ya. Jika kita mengkonversi, maka sama dengan kita menyediakan MOP ini atau urea itu 3,15 untuk sama 27% ini ya. Itu berarti kalau dibandingkan dengan pupuk tunggal ini mirip ya, sama, bahkan malah lebih tinggi yang ini teman-teman ya. Kalau kita pakai 27 jika yang diberikan adalah 7 kilo. Nah, gitu teman-teman ya. Jika yang diberikan adalah 7 kilo. Nah, kalau ini kan yang diberikan 3 kilo ya. 3 kilo untuk MOP. Ini masing-masing teman-teman ya. Kalau ini jadi 7 kilo itu sudah mencakup N, P, dan K. Kalau ini masing-masing ya. Di sini kalau dijumlah ini 8,25 kilo. Kalau di total seluruhnya. Nah, gitu ya. Itu untuk unsur untuk pupuk tunggal. Nah, ini teman-teman perbedaannya. Kalau kita mengkonversi pupuk ini ternyata hasilnya itu hanya sekian teman-teman ya. Kalau kita mengkonversi menggunakan pupuk tunggal, sedangkan pupuk tunggal yang diberikan untuk standarnya itu kalau kita menggunakan pupuk tunggal itu segini. Nah, sedangkan untuk KCL-nya teman-teman, KCL yang diberikan itu kalau kita konversi itu ini memperoleh 3,15. Ini 3 kg. Jadi untuk KCL-nya sudah cukup. Kekurangannya adalah ada di sini teman-teman ya. 1,97 untuk ureanya, TSP-nya 0,91. Ini sangat kecil dibandingkan dengan dua ini. Nah, ya. Sangat kecil ya. Nah, kenapa kok ini dikatakan standar jika seperti ini? Nah, begini teman-teman, pupuk yang modelnya seperti ini untuk NPK majemuk ya, pupuk majemuk menggunakan NPK 13627, tentunya pupuk seperti ini sudah standar. Jadi kalau sudah standar seperti ini teman-teman ya, sudah standar seperti ini dengan penggunaan pupuk majemuk, maka semuanya harus standar teman-teman ya. Maksudnya apa? Lahan Anda ya, tanahnya ya harus subur. Ya, tanahnya harus subur sehingga diberikan nitrogen segini pun sudah cukup kalau lahan Anda sudah subur. Ini kenyataannya kadang-kadang teman-teman di lapangan ya, kita menggunakan lahan kita itu ada yang lahan gambut ya, ada yang lahan berpasir, kemudian ada juga lahan mineral tapi tandus ya, lahan mineral tapi tandus, tidak pernah diberikan kohe, tidak pernah diberikan organik, bahkan dolomit, sehingga pH-nya itu sangat rendah dan asamnya naik. Itu kalau diberikan pupuk semacam ini, maka tidak akan maksimal teman-teman. Nah, kecuali tanahnya itu subur, sangat subur ya, di daerah itu tuh tanahnya sangat subur sehingga tidak memerlukan nitrogen yang sangat tinggi lagi. Namun lahan masing-masing punya teman-teman itu berbeda-beda, jadi tidak sama suburnya. Nah, itu teman-teman ya, perlu diperhatikan ini. Jadi kekurangan ini bisa menjadi acuan berpikir buat teman-teman apakah teman-teman masih bertahan menggunakan NPK 13627 dengan memperbaiki kesuburan tanah dengan cara apapun yang teman-teman punya, atau Anda nanti bisa beralih ke pupuk tunggal. Ini pupuk tunggal pun juga sebenarnya sama, harus diberikan pupuk lain seperti organik dan sebagainya. Namun jika standar yang diberikan cukup besar seperti ini, itu cukup juga akan menangkal kekurangan teman-teman. Karena ini yang dikhawatirkan teman, sudah yang kita berikan itu sangat standar ya, pas nanti itu hujan deras ya, atau
kondisi panas dia akan menguap, hujan deras dia akan mengalir. Nah, ini juga akan sangat mempengaruhi. Nah, kalau ini sebenarnya sama, tapi juga dia lebih banyak teman-teman, yang diberikan lebih banyak sehingga lebih banyak menyokong. Sehingga yang tersisa itu akan lebih banyak, yang tertinggal di tanah itu akan lebih banyak karena yang kita berikan untuk kiloannya itu lebih banyak. Nah, itu teman-teman ya. Inilah sebabnya mengapa saya pernah bilang penggunaan pupuk tunggal itu jauh lebih baik daripada pupuk majemuk. Ya, itu ya teman-teman. Bayangkan saja teman-teman masing-masing persentase daripada unsur haranya adalah sekian besarnya ya. 46%, 46%, 60% ya. Itu sangat besar sekali. Baik teman-temanku semuanya, mungkin ini bisa menjadi acuan buat kita bersama. Apa kekurangan dan kelebihan jika kita menggunakan pupuk tunggal, dan apa kekurangan dan kelebihannya jika kita menggunakan pupuk majemuk, contohnya menggunakan pupuk NPK 13627. Tentunya Anda semuanya juga akan bisa menilai. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman. Salam Kopi Inspirasi 81.